Oke, Baryon Mode. Nah, cerita mengenai opening dan ending terbaru kemarin itu menandai dimulainya awal kepergian si monster rubah. Baryon Mode sendiri sudah heboh beberapa bulan lalu. Pasalnya teknik inilah yang menjadi salah satu cara mengalahkan Isshiki Otsutsuki. Lalu dari opening ini kira-kira apa aja nih yang akan terjadi berikutnya? Sepertinya latarnya itu akan banyak nuansa pertempuran dan kejadian-kejadian bikin tegang nih. Apalagi Kashin Koji dan Isshiki itu tentu akan berhubungan di sini. Oke, kita akan breakdown cerita dari opening serta ending terbaru kemarin itu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai breakdown opening dan ending dalam keseluruhan art kali ini. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan tonton sampai akhir ya. Nah, kisah awal dibuka dengan Kawaki dan Boruto saling berbalik badan itu, dimana ini sangat related karena beberapa waktu ke depan dalam arc ini, kedua orang itu mendapati momen-momen krusial tentu dalam karma di tubuh mereka. Di sini, jika kita melihat latar backgroundnya itu lebih detail dan sangat layak menggambarkan art battle kali ini, yang menarik bahwa Kawaki akan semakin dekat dan mengenal para rekannya di desa Konoha sendiri. Mereka berdua sudah terlihat tumbuh dewasa, begitupun dengan resonansi mereka perihal karma. Nah, berbicara soal karma nih, di sini digambarkan pula bahwa mereka itu akan bertempur dengan Jigen. Ini memang masuk akal sih, karena jika mengacu dalam kisahnya kali ini, mereka itu akan lebih terlibat lagi dalam penyerangan kelompok Kara itu. Jigen yang berada di posisi tertinggi kelompok ini tentu menjadi ancaman nyata buat keduanya. Dan ditambah lagi, Jigen sendiri sebenarnya menginginkan kedua orang ini untuk tujuan lain. Yang satu untuk wadah, yang satunya lagi untuk nutrisi Shinju. Nah, kita akan lebih breakdown lagi mulai dari sini nih. Karena di openingnya ini terlihat siluet mereka ini bertempur dengan Otsutsuki. Bahkan ada Daime juga bertempur habis-habisan tuh. Kita telah melihat bayangan pria dengan tanduk, tentu orang itu adalah Isshiki Otsutsuki. Nah, jika kalian sudah baca chapternya, pasti sebagian besar gambarnya itu sudah tahu. Karena menuju chapter 40-an ke atas itu, ceritanya itu akan lebih penuh dengan battle dan misteri lebih lanjut mengenai bangsa langit atau yang Amado sebut sebagai alien parasit. Nah, masalahnya kita semakin penasaran bagaimana proses visualnya itu ditampilkan dalam animenya. Oke, gini, sebenarnya apa aja sih yang bakal terjadi dalam art kali ini yang patut untuk kita nantikan? Nah, yang pertama adalah kisah pengkhianatan. Nah, setelah pertempuran melawan buruh ini selesai, jika mengacu dalam chapternya, Kashin Koji itu akan mulai bertindak bersama dengan Amado. Ia merasa inilah momen terbaik selama yang bisa ia dapatkan. Jigen sedang lemah karena pertempuran kemarin itu. Dan di sisi lain, sang wadah juga sudah tumbuh berkembang. Itulah kenapa kita akan melihat aksi pengkhianatan Kashin Koji yang sebenarnya juga sudah diketahui oleh Jigen sendiri. Ia sengaja membiarkan Koji itu karena penasaran atas dasar apa Kashin Koji yang ia percayai malah mengkhianatinya. Nah, dengan itu nanti kita akan melihat pertempuran badas antara Kashin Koji, salah satu yang tertinggi di Kara. Pertempuran Kashin Koji akan mengingatkan kita dengan Jiraiya. Nah, lebih dalam tentang ini mungkin kita bikin pembahasan sendiri nanti. Yang menarik, karena Kashin Koji inilah Isshiki itu bisa dikeluarkan dari tubuh Jigen. Nah, artinya ia benar-benar tidak memiliki wadah sama sekali, hanya berbentuk jiwa yang masih rentan hancur karena keterbatasan waktu. Tapi ada satu masalah lain nih. Perubahan menjadi Isshiki ini membuat Koji itu hampir saja sekarat, bahkan energi alam tidak banyak membantunya. Nah, setelah itu barulah related dengan opening siluetnya itu. Ya, Isshiki buru-buru datang ke Konoha hanya untuk mengambil Kawaki. Tetapi singkat cerita nih, Amado dan Kashin Koji yang bekerja sama itu, Konoha banyak dibantu. Karena Amado yang memberikan informasi sangat penting kepada Konoha sendiri, ya meskipun mereka itu belum sepenuhnya mempercayainya. Kawaki yang sempat disembunyikan dalam ruang bawah tanah Anbu oleh Sai itu, sementara di sana itu dia aman. Nah, di sisi lain nih, Naruto dan Sasuke serta Boruto mengurus makhluk yang satu ini. Dan tentu tahu nggak hasilnya? Ya, memang mereka itu sangat kewalahan, ditambah lagi Naruto tidak bisa menggunakan full kekuatannya di desa karena ia harus melindungi warga dan properti desa yang ia harus jaga. Inilah kali dimana taktik guru dan murid itu akan bekerja di sini, dimana Boruto yang memukul Isshiki ini semacam mendapati resonansi dalam membuka portal dimensi lain. Nah, mereka akhirnya berpindah ke dimensi lain lagi untuk melakukan battle yang kedua kalinya. Dan itu adalah di dimensi milik Boruto karena Isshiki sendiri juga bingung ya sekarang lagi di mana. Oke, dalam openingnya itu kita diperlihatkan di mana mode Naruto itu menyala kuning keorangan kan, dengan ekor menjulang ke atas dan seperti punya tanduk. Ini memang mengingatkan kita dalam cerita Sensei ya, dalam Guts mode dari Gold Sen sendiri. Dan kita berikan gambaran sedikit kenapa Naruto menggunakan teknik ini.
Isshiki ini sangat sulit untuk dikalahkan. Meskipun ia hanya memiliki waktu 3 hari, tetapi sulit sekali bagi Naruto dan Sasuke mampu membuatnya sekarat. Bahkan akan ada momen nih Boruto dihajar habis-habisan oleh Isshiki. Dan momen dimana Naruto melihat Sasuke dan Boruto yang sekarat itu, ia terus berpikir bagaimana caranya ia menjaga dan menyelamatkan mereka sebagai seorang Nana Daime. Nah, semua masalah itu akhirnya ada jawabannya, ya, dari perkataan Kurama. Kurama akhirnya berbicara seperti ini. Naruto, ada satu cara terakhir yang bisa mengimbangi atau bahkan mendesak dan menyebabkan kerugian besar bagi orang itu. Ini adalah teknik pamungkas yang sangat berbahaya dan berisiko. Tetapi jika menyentuh lawan, target akan mengalami hal serupa. Tapi perlu diingat Naruto, teknik ini akan mengambil nyawa penggunanya. Dalam artian di sini, kemungkinan kau akan selamat setelah menggunakan mode ini adalah 5%. Lalu Naruto mengatakan hal tersebut. Yah, aku siap Kurama, aku sudah merencanakan akhirku seperti ini. Dan nama teknik ini adalah Baryon Mode. Ya, sempat membuat heboh para fans dahulu karena fakta sebenarnya Baryon Mode sendiri bukanlah teknik membunuh Naruto, namun teknik ini melenyapkan Kurama. Karena alasan Kurama mengatakan seperti itu supaya Naruto ini paham kalau ia mengatakan Kurama yang jadi korbannya, sudah pasti Naruto itu menolaknya mentah-mentah. Namun karena situasi yang sedang tidak baik-baik saja, Kurama melakukan hal bohong demi kebaikan dan keselamatan para shinobi itu. Nah, ini memang sentimental sekali sih. Kita pasti paham seperti apa monster rubah dahulu, tetapi ia menjadi sedekah dan layaknya ayah sendiri bagi Naruto si Jinchurikinya. Itulah singkatnya tentang Baryon Mode sendiri. Nah, di opening ini awalnya kita melihat selain Baryon, mata Uchiha Sasuke terlihat terluka tuh. Ya, ini memang wajar karena ulah Burushiki, dan dalam chapternya kita sudah tahu kan, Boruto yang gak sadar itu melukai gurunya sendiri dan menyebabkan hilangnya atau rusaknya Rinnegan. Nah, setelah itu visualnya seperti memperlihatkan Boruto cemas, lalu tiba-tiba ayahnya itu bangun dengan mode normal tentunya. Ya, inilah mungkin gambaran di mana Kurama itu sudah tidak ada lagi. Lalu tampak keluarga Uzumaki yang terlihat sangat damai sebelum masuk ke episode kemarin itu. Di sana Naruto terlihat merangkul Kawaki bersama dengan memegang tangan Boruto. Nah, sementara itu untuk endingnya sendiri juga nggak kalah sentimental. Pertama kita melihat Namikaze Minato yang menatap patung Hokage dirinya itu tampak Konoha di masa lalu, berkembang dan melihat simbol Hinokuni. Nah, gambaran di sini memang mengisahkan tentang masa lalu, bahkan saat Kushina hamil dan melihat bagaimana monster rubah itu masih jahat-jahatnya. Sampai momen berlalu, Naruto yang sudah tumbuh dewasa akhirnya berteman dengan monster rubah itu. Dan itu adalah ingatan perang dunia shinobi keempat sampai mereka akhirnya menjalin ikatan. Daun-daun itu telah gugur, tetapi Konoha terlihat menumbuhkan tunas baru lagi tuh. Naruto yang sudah menjadi Hokage dalam endingnya itu diperlihatkan bagaimana ia menyaksikan generasi baru telah tumbuh. Nah, ini memang mengisyaratkan bahwa kisahnya ini tentu berbeda dengan di masa lalu, generasinya itu sudah berbeda pula. Dan seperti perkataan Kakashi yang selalu kita ingat, bahwa setiap generasi baru pasti memiliki peluang. Mereka generasi baru akan selalu melampaui generasi sebelumnya, dan itu merupakan siklus yang tidak akan pernah berakhir. Lalu endingnya juga selesai di sini. Jadi itulah gambaran dari opening serta ending terbaru ini, di mana kita akan menantikan pertempuran dan battle-battle sengit dalam art kali ini. So guys, gimana menurut kalian? Apakah ada persepsi lain nih tentang opening dan ending terbaru Boruto? Nah, jika ada silahkan tuliskan komentar kalian di bawah, oke? Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.